Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Baturatun yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Sugeng Wahyu Jatmiko, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Kepala Desa Rempoah Bapak Sugeng Bujinarto. Yang kami hormati Ketua PPD Desa Rempoah Bapak Abdul Latif Senior Arifin. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rempoah Ibu Murtini. Yang kami hormati Bidan Desa. Yang kami hormati Kader Posyandu se-Desa Rempoah. Dan yang kami hormati pula Karang Taruna Desa Rempoah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama bisa hadir di sini pada tanggal 19 Desember tahun 2023 di Aula Balai Desa Rempoah dalam acara Rembuk Stunting dengan tema pencegahan dan penanganan stunting Desa Rempoah. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara dan agar seluruh rangkaian acara pada siang hari ini senantiasa diberkahi dan berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Rohwati dipersilahkan. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Sekdejam. Baik hadirin yang kami hormati, meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Desa Rempoah kepada Bapak Sugeng Pujiharto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pada Bapak Sekdejam Kabupaten yang saya hormati, pada Bapak Ketua BPD Desa Rempoah yang saya hormati, pada Ibu Bidan Desa, pada Puskesmas 2 Kabupaten yang saya hormati, pada ibu-ibu kader Desa Rempoah yang saya hormati, Karang Taruna yang saya hormati dan yang berbahagia. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, nikmat sehat sempat pada siang hari ini bisa berkumpul di aula Balai Desa Rempoah untuk acara rempuk stunting tahun 2023 yang tinggal sekitar 10 hari atau 11 hari. Kami dari pemerintah desa yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua, terutama ibu-ibu kader yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk stunting Desa Rempoah yang jumlahnya cukup banyak. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, monggo Ibu pada siang hari ini untuk stunting dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan bisa sukses. Mudah-mudahan ke depan akan menurun, sangat menurun yang stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kadis semua yang sudah menyampaikan sambutan. Baik hadirin yang kami hormati, tingkat acara berikutnya yaitu sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Sekdejam Kecamatan Kabupaten yang akan menyampaikan suku menjadi koordinator. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Rempoah beserta perangkat dari pendamping desa atau pengelola desa dan dari tim perangkat ataupun ibu-ibu dari kesehatan di wilayah Desa Rempoah. Alhamdulillah Rasulullah pada siang hari ini kita masih diberi sehat selamat dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama menghadiri kegiatan stunting di Desa Rempoah tahun 2023. Sebelumnya kami mengucapkan permohon maaf di Pak Camat tidak bisa terjadi bagi acara kegiatan di kabupaten. Ini kebetulan saya tidak pakai Pak Kades karena hari ini ada testing apa tes. Saya sudah mencapai Pak Camat sebagai BPKS. Bersemakin sedangkan hitam putih di anak sekolah. Saya ke bagian pagi, Pak Camat ke bagian siang. Kemudian tadi juga barusan ada tamu dari Dinas Pemadam Provinsi Jawa Tengah melaksanakan evaluasi tentang kegiatan kemarin para Kapolres dan Kabupaten Semarang. Dan seperti isi evaluasi ke desa kemudian Kidul dan Karangsana. Nanti saya mau sebutkan untuk kelas jam 1:30 tadi. Jadi saya juga terlambat di acara pada siang hari ini. Bahwa kegiatan acara pagi hari ini siang hari ini tentunya ini akan sangat penting untuk kita bersama dalam pelaksanaan percepatan penanganan stunting di wilayah Kabupaten Banyumas, utamanya di Desa Rempoah. Kebetulan di Desa Rempoah ini memang karena pada wilayah dan penduduk yang paling besar di wilayah
Kecamatan Batu data yang terakhir bahwa untuk anak stunting di desa Rokoang ini sebanyak 51 ribu dari penimbangan terakhir di bulan Februari 54, kemarin penimbangan terakhir di bulan Agustus turun dari 51 anak. Semoga tentunya penanganan stunting baik di desa, kecamatan kita bisa melaksanakan bersama-sama. Untuk kegiatan di tahun 2023 tentunya sudah banyak nih kegiatan dari Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah desa Rokoang yang sudah dilaksanakan. Baik untuk penanganan stunting tidak serta-merta dari anaknya, juga di dalam sanitasi di rumahnya juga perlu kita evaluasi atau kita perhatikan juga. Sehingga tentunya desa di dalam menganggarkan dari anggaran desa tentunya tidak hanya bukan untuk anak stunting tersebut, tetapi juga untuk lingkungan ataupun rumahnya, dan sanitasinya, selanjutnya juga di dalam kegiatan posyandu di wilayah desa Rokoang. Karena stunting itu kan sebenarnya sudah harus kita cegah ya, sebelum terjadi stunting. Stunting itu kan setelah kita mengetahui anaknya lahir lahir pokoknya apakah sesuai dengan standar, kemudian dari panjang anak tersebut, kemudian di dalam perkembangannya di dalam umur 2 tahun, di bawah 3 tahun ataupun di bawah 5 tahun atau perkembangannya bagaimana. Sehingga tentunya setelah anak-anak dilahirkan tentunya di dalam kegiatan posyandu sudah ada perkembangan di KIA, bagaimana perkembangan anak tersebut, baik perkembangan fisik, jadi tadi dari misalnya berat badan atau panjang badan, karena dalam lingkaran kepala sama lengan ada juga. Itu apakah sesuai dengan keadaan umurnya, sehingga pada saat tidak sesuai dengan standar atau keadaan yang harus diperoleh dari masing-masing umur, tentunya akan menjadi catatan kita anak tersebut apakah terjadi kekurangan gizi atau tidak. Kalau untuk penanganan stunting itu tanggung jawab masyarakat juga. Karena kita dari pertama suatu anak misalnya pemuda-pemudi untuk menikah kan perlu mempersiapkan akan menjadi suatu keluarga. Kemudian pada saat istri siap hamil tentunya juga perlu dipantau kehamilannya, baik peningkatan berat badannya atau mungkin asupan makanannya pada saat sedang hamil. Kemudian pada saat melahirkan dengan tadi dari berat badannya apakah sudah sesuai standar atau tidak. Kemudian dalam perkembangannya juga, sehingga memang yang sementara kita bisa melihat anak-anak stunting atau yang ada stunting itu kan dari penimbangan kita dari perkembangan setelah anak tersebut lahir. Memang pada saat lahirnya memang sudah jauh dari standar, memang cukup berat untuk bisa mengentaskan keadaan yang stunting. Kemarin dari OPD pendamping kami yaitu Inspektorat dan Rumah Sakit Bunda melakukan intervensi pada 16 anak stunting berat di wilayah Kecamatan Batu Alit. Betul berapa yang 4 ya? Terus berapa? 1. Oh iya. Jadi seperti itu, memang kami pada OPD pendamping yang punya anggaran memang tidak cukup besar, sehingga pada saat program pemberian makanan tambahan selama 90 hari berturut-turut. Satu hari ini 1 kali ya. Setelah itu hanya mampu untuk 16 orang, sehingga katakanlah dipilih lah anak yang memang berat keadaan stuntingnya cukup berat lah. Misalnya kan ada tinggi itu ada pendek sekali gitu ya, perkembangannya pendek sekali, kita ikutkan di dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah dalam perkembangannya dari 16 anak tersebut 5 lah yang ada perkembangan itu, sehingga memang untuk pemberian tempe ya perlu juga dilaksanakan.
kesehatan, sehingga semoga saja karena Sewu yang keluarga sakit juga tidak semuanya dari keluarga tidak mampu nih, ada juga yang keluarga mampu tapi karena pola asuhnya yang mungkin perlu ada perubahan sehingga kita juga tidak bosan bertanya kayaknya ibu semua sudah biasa melaksanakan sosialisasi mungkin sampai bosan mungkin ya kalau kita kemarin kebetulan di antara perubahan kami ada anggaran untuk penanganan stunting sehingga kami bisa melaksanakan sosialisasi kepada tenaga kesehatan sejumlah 100 orang sekecamatan dan kemudian pada pengurus RT RW di sekecamatan juga, kemudian pemberian PMT pada 241 anak tersebut. Sehingga tentunya itu merupakan apa sih stimulan karena hanya sekali dilaksanakan. Tentunya harapan kami dari pemerintah desa dan kami juga kemarin sudah melaksanakan evaluasi APBD atau rancangan APBD 2024 dan Puskesmas gitu yang secara teknis menangani dari Puskesmas sehingga bisa kita laksanakan bersama-sama. Kalau yang tahun 2013 ya 2023 banyak kegiatan baik dari desa ataupun di kecamatan. Tentunya nanti di bulan 2024 tetap kita teruskanlah karena program-program tersebut karena program berkesinambungan dan untuk penurunan angka stunting kan juga merupakan program yang jangka panjang sehingga tentunya semoga saja di wilayah Rempoah jumlah anak stuntingnya bisa semakin turun prosentasenya. Saya kira itu bisa disampaikan. Terima kasih semuanya yang telah hadir tentunya pada kegiatan di siang hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Sekecam atas sambutan dan arahannya. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, meningkat acara berikutnya yaitu masih sambutan yang akan disampaikan oleh BPD Kecamatan Baturadin kepada Bapak Muhammadudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Mewakili, yang saya hormati Kepala Desa Rempoah dan yang saya hormati Ketua BPD. Mohon izin Bapak terima kasih sekali kepada seluruh peserta yang hadir di sini acara Rembuk Stunting. Perlu saya laporkan ini Pak Camat. Jadi kami mohon karena tadi Pak Camat buka hasil evaluasi APBD sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting bahwa stunting itu dilaksanakan 1 tahun itu minimal 2 kali Pak. Jadi mohon sebelum penetapan kami mohon banget kepada Pak Camat atau Pak Sekcam mohon untuk kaitannya dengan stunting nanti karena sudah berbasis rincian seperti yang kemarin Pak sampaikan itu untuk stunting minimal 1 tahun itu 2 kali ya Bani tahun belakangnya. Selanjutnya adalah saya tertarik dengan filantropi Pak, para dermawan karena kadang-kadang saya cerita sama Pak Sugeng juga di area Baturadin itu kan banyak hotel, wisata, penginapan. Saya pingin Pak mereka-mereka itu bisa mentasarufkan ke penanganan stunting Pak, sehingga nanti stunting yang tadi menjadi pangkuan dari instansi juga oleh para pengusaha Pak. Jadi akan semakin ringan masyarakat di desa karena contohnya gini Pak, stunting itu tidak mesti harus diberikan PMT, tetapi melihat kasusnya, Ibu, iya kasusnya seperti apa. Ya, karena saya ke Pak Kades kalau nanti ada program penanganan stunting, kami harapkan itu beliau yang baik hati, nah perempuan gue apa
sih masalahnya? Nanti bisa tanya sama Mbak Hani. Karena apa? Di IHDW itu sudah basisnya adalah BNB apa? Jadi sasarannya itu ada 5 paket layanan, ada 7 sasaran. Nanti akan ketahuan apa sih yang harus dilakukan, sehingga apabila nanti dalam pembiayaan karena keterbatasan dana desa, karena semuanya harus jalan, keterbatasan PHD itu bisa kita gandeng para dermawan yang kita kenal dalam pentahelix pembangunan adalah filantropi. Nah, ini kalau filantropinya itu, perempuan itu butuh jamban gratis. Maka kalau mau datang ke sini jangan bawa PMT, tapi bawa jamban. Dan yang berikutnya adalah kami mohon dari Mas di sini diwakili oleh Bu, program apa sih yang bisa masuk di Desa Rempoa sehingga bisa berkolaborasi, Bu? Jadi tidak ada tumpang tindih, Domingus PMT, saya itu PMT Mani. Nah ini yang akhirnya apa? Double anggaran, tidak pas dengan sasarannya. Nah selanjutnya saya tertarik Pak, tadi yang saya Pak Sekam adanya peningkatan kapasitas untuk para kader. Yuk kita bareng-bareng tingkatkan, mari kita gandeng beliau-beliau. Contoh gini Pak, kemarin saya getir untuk stunting di Desa Purwosari. Kita punya SDM yang bagus, nyatanya itu boleh saya sebutkan dan beliau yang isi. Beliau itu adalah aktivis pegiat perempuan. Siapa sih nggak kenal Putri gitu ya, Putri Wur yang notabene adalah ketua BPD Purwosari, juga dekan Visip Unsur gitu. Bosan ingin ilmunya itu jangan terlalu ke atas, ke nasional, ke daerah kita sendiri dulu. Yuk, saya siapkan medianya, yaitu ada forum anak gitu Pak. Ini jadi mohon adalah ini Pak yang harus kita selesaikan juga. Forum anak 12 desa sudah ada, tetapi isinya belum lengkap. Karena Pak, bermula dari anak, maka kita akan mempersiapkan stunting supaya tidak terjadi, sehingga nanti ada misal ada penyuluhan rematri, penyuluhan posyandu remaja, ada dari sisi agama karena kita adalah alhamdulillah semuanya muslim gitu ya. Terus dari sisi lain dari kehidupan sosial kita bisa undang para pegiat perempuan, PPKBD, PPA itu ya, perlindungan perempuan dan anak. Kita punya dinasnya yang di sebelah BKD gitu. Nanti kecamatan bisa diisi dari kasih permasnya gitu loh Pak. Nanti kita bareng-bareng, nanti saya isi dari sisi regulasi sampai desa ramah perempuan dan anak. Dan insya Allah saya mohon nanti berikan apa yang menjadi permasalahan dari perempuan, diberikan solusinya, sehingga nanti solusi itu dituangkan dalam sebuah berita acara. Nanti kita godok di dalam KPBS dan juga di dalam APBDes yang sebentar lagi akan ditetapkan di tahun 2024. Orang kecenderungan hidup, kecenderungan perubahan. Karena saja kita bismillah, semoga apa yang menjadi permasalahan tentang stunting di desa Rempoa bisa teratasi dengan baik sesuai dengan tupoksi peran masing-masing. Karena apa? Penyelesaian pembangunan nasional tidak hanya cukup stunting urusan kesehatan, tidak cukup urusan bahan, tidak cukup urusan Pak Camat dan jajarannya, tetapi semuanya ada. Karena Pak Pentahelix itu adalah government pemerintah, gitu ya. Ada kelompok masyarakat, ada akademisi, gitu ya. Ada lagi dermawan, itu filantropi, gitu ya. Dan itu adalah bagian yang harus menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu saja. Mohon maaf Pak Camat dan Pak Kades serta BPD maupun KPM yang saya sampaikan. Jika ada kekeliruan saya mohon maaf. Semata-mata kami ingin bareng-bareng bahasanya Pak Arif Pak Kadina itu jaga di desa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tingkat acara berikutnya acara yang kelima, yaitu pemaparan dari stunting dari KPM Desa Rempoa. Kepada Ibu Hani Setiorini kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sahyul Syam, kepada yang saya hormati Bapak PD dan PLD, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Rempoa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rempoa, saya hormati para bidan Desa Rempoa dan teman-teman kader dan juga adik dari Karang Taruna Desa Rempoa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan pada siang hari ini dalam kegiatan rebut stunting Desa Rempoa tahun 2023. Dalam hal ini saya akan memaparkan apa yang sudah dilakukan Desa Rempoa untuk balita stunting kita. KPM itu ibu-ibu mungkin kata stunting sudah tidak asing lagi bagi kita. Kalau dulu stunting, kalau sekarang itu katanya stunting. Karena lidah dulu mungkin bicaranya stunting. Kalau sekarang stunting. KPM itu mempunyai kinerja yang meliputi Pak. Sasaran kita itu ada remaja putri, ada calon pengantin, ada ibu hamil atau ibu nifas sama dengan balita dan keluarga rentan. Itu semua tercantum dalam aplikasi eHDW KPM Bu. Kita nggak sembarangan bisa membuka itu kecuali KPM dan desa. Dalam pencegahan dan penanganan stunting yang ada di Desa Rempoa, saya akan memaparkan komprehensi tentang sasaran 1000 hari HPK. Ibu hamil di Desa Rempoa kita berjumlah 50 ibu hamil dan ibu hamil resti ada 28 yang mengalami hipertensi, kek, riwayat SC dan umur lebih dari 35 tahun. Ya, kemudian sasaran kita, sasaran 1000 hari HPK Baduta. Baduta kita ada 11 posyandu Ibu. Dalam posyandu itu, posyandu Bina Kasih 1 berjumlah 18, posyandu Bina Kasih 2 berjumlah 12, posyandu Bina Kasih 3 berjumlah 32, posyandu Bina Kasih 4 berjumlah 10, posyandu Bina Kasih 5 berjumlah 6, posyandu Bina Kasih 6 berjumlah 18, posyandu Bina Kasih 7 18, posyandu Bina Kasih 8 28, posyandu Bina Kasih 9 berjumlah 14, posyandu Bina Kasih 10 berjumlah 25, posyandu Bina Kasih 11 berjumlah 10. Total balita 0 sampai 23 bulan di posyandu 1 sampai 11 ada 189 balita. Kemudian balita di atas 2 tahun. Kita sudah tertera di sini ya Bu, saya nggak akan menjelaskan secara panjang lebar. Kita balita di atas 2 tahun ada total sekitar 291. Jadi total balita di daerah di Desa Rempoa ini ada sekitar 480 balita. Luar biasa ya. Dan balita yang mengalami gizi kurang. Kita lihat Bu, coba Ibu lihat yang ke papan Ibu, coba antara di posyandu Bina Kasih 1 sampai 11, ini kita total 51. Mungkin terdengar banyak ya Pak Sekcam, Pak Kades, Pak BPD, karena kita mungkin wilayahnya sangat luas dan banyaknya warga ya Pak. Jadi anak yang mengalami gizi kurang juga agak banyak. Jadi kita ada sekitar 51 balita yang gizi kurang.
Ya lanjut. Untuk lembaga pendidikan di Desa Rempoa ada 5 lembaga pendidikan, 1 KB pendidikan kelompok bermain ada 2, pos PAUD 1, dan kita mempunyai TK 2, dan masing-masing ada jumlah anak. Kita mempunyai sekitar 164 anak yang sudah bersekolah di Desa Rempoa, dan sisanya itu mungkin belum masuk, mungkin karena ada yang belum paham pentingnya kita PAUD, Ibu. Kita di sana juga ada parenting, ada apa. Monggo Ibu. Pos kesehatan desa PKD. Di dalam PKD kita itu biasa ada pemeriksaan ibu hamil dan nifas, kemudian ada pemberian pil FE. Apa itu Ibu? Ada yang tahu pil FE? Bu Bida? Pil penambah darah, ya. Sing anemia Ibu boleh diminum. Apalagi yang punya remaja itu rutin minum, apalagi kalau yang sudah balik, sudah datang bulan, itu wajib paling tidak sebulan sekali kita minum obat penambah darah. Itu juga kadang Bu, biar tidak ada nanti di kemudian hari kita mengalami, anak kita mengalami resiko tinggi Bu. Dan untuk di PKD juga kita ada postindu. Postindu kita alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, Terus untuk puskesmas, di dalam puskesmas kita juga mendapatkan ada bimbingan konseling gizi oleh ahli gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak pada balita. Biasanya kalau yang anak berapa bulan tidak ada perkembangan, tidak naik-naik, nanti dari Bu Bidan Desa disarankan untuk ke puskesmas. Nanti kalau misalnya puskesmas ada sesuatu yang tidak lazim ini bisa dirujuk Ibu. Bapak Kades masih belum ada, jadi kita masih dari tahun ke tahun masih menumpang. Dan untuk meja juga kita belum ada, mungkin fasilitas sarana dan prasarana meja dan kursi Pak kita yang masih belum bisa memungkinkan. Dan kalau peralatan pendukung, alhamdulillah Pak kita sudah diberikan 1 sampai 11 pos sudah lengkap semua. Jadi ya mohon maaf kalau sekiranya di tahun depan ada sedikit buat para kader yang telah berjuang kalau bukan kader yang apa namanya Pak biar jadi Pak sarana prasarana mungkin dari itu yang mungkin curhatan hati para kader Pak, ada paling tidak ada meja kursi untuk kita, karena kadang ada yang kita lemprak di bawah nanti karena pengukuran juga sulit Pak. Untuk permasalahan di sini, permasalahan yang pertama yaitu pola asuh anak, pola asuh orang tua terhadap balita masih kurang. Contohnya dalam pemberian asupan gizi. Kasus kita begini Pak, mungkin kadang orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang beda. Kalau yang masih ikut dengan mertua, biasanya kalau anak belum umur 6 bulan menangis, ben anteng ya didulan, diwehi nopo. Padahal itu belum boleh Pak. Bayi itu paling tidak 6 bulan harus ASI eksklusif. Ceritanya ben baru jadi dikasih makanan, entah itu makanan enggak, entah itu makanan yang maksudnya yang belum seumurannya dikasih, itu tidak boleh. Yang kedua, masih ada orang tua yang belum menyadari pentingnya pergi ke posyandu. Sebetulnya setiap bulan kita tuh setiap pos mengadakan posyandu. Itu baik agar balita-balita kita terpantau oleh ibu kader. Makanya banyak sekali balita-balita yang ada yang tidak timbangan karena malu mungkin anak saya stunting tidak ada perubahan. Justru nanti kalau dia datang ke posyandu kita data, jadi kita tahu oh anak ini ternyata stunting, ternyata kurang berat badan, dan ternyata kurang gizinya kurang apa gimana, nanti kan
ketiga itu sarana prasarana posyandu yang belum memadai. Mungkin yang tadi saya ceritakan nih Pak, antara meja dan kursi. Yang keempat, anak usia 3 tahun ke atas belum terdaftar sebagai peserta lembaga PAUD. Mungkin belum mengenal lah anggar PAUD, anggar sekolah, biayanya akeh. Padahal itu bukan seperti itu pikirannya. Yang penting anak, bagaimana cara kita mendidik anak tersebut. Kadang di lingkungan keluarga itu dengan lingkungan sekolah berbeda. Di lingkungan sekolah itu kita bisa mengajarkan baik. Kadang anak sama ibu orang manut, tapi sama yang di sekolah apa sama yang kita percaya itu lebih manut gitu. Yang kelima, kurangnya pengetahuan ibu atau orang tua tentang MPASI terhadap anak. Yang tadi saya sudah ceritakan, seharusnya bayi itu 6 bulan masih eksklusif ASI. Dan nanti kalau sudah 6 bulan ke atas boleh diberi MPASI sesuai umurnya. Usulan rencana kegiatan 2024. Pak, saya dari Posyandu Bina Kasih 1 sampai 11 ingin mengusulkan, mungkin karena itu peralatannya sudah mendukung, jadi kita tinggal prasarananya saja yang belum. Dan untuk Ibu Hamil Resti, alhamdulillah bantuan kita juga tidak kurang nih dari Bapak, dari Pemdes kita sudah diberi bantuan untuk ibu hamil, ibu PM dan PMT balita stunting. Kita sudah ada PMT setiap harinya, kelas orang tua balita, kesehatan balita sudah kita jalankan semua nih Pak. Kunjungan Ibu Resti, alhamdulillah untuk kunjungan juga dari Ibu Bidan sudah selalu kunjungan nih Pak. Kalau ada ibu hamil Resti, nanti kita dikunjungi oleh Ibu. Untuk yang RDS kita paling programnya pertemuan ibu menyusui dan ibu balita. Alhamdulillah setiap bulan kita berpikir untuk ada posyandu balik ibu hamil dan menyusui. Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja, pertemuan remaja putri. Nanti di usulan berikutnya kita ada Pak, kita kepingin, kemarin saya mengusulkan ada posyandu remaja. Alhamdulillah kita sudah launching Pak, tadi Ibu kita alhamdulillah launching posyandu remaja dengan anak-anak forum remaja, anggotanya anak-anak forum remaja Pak. Jadi usulan untuk tahun 2004 sudah launching malah tadi di tahun 2023, alhamdulillah. Ini yang untuk ABK kita konseling dengan puskesmas. Mungkin di lembaga, salah satu lembaga ada yang anak ABK. Tetapi ini nanti kita bagaimana cara penanganan untuk anak ABK. Nanti kita buka di forum rembuknya Ibu. Ini yang posyandu remaja, alhamdulillah Ibu sudah terbentuk dan sudah launching. Jadi saya tidak ada usulan lagi. Inilah Bapak, anak-anak yang tidak stunting Pak. Kadang sekarang orang tua dibilang anaknya stunting tidak mau. Berarti kurang gizi, ngomongin kurang gizi juga kadang tidak mau Pak. Terus pendek berat belum Pak, terus kepriwe ya Pak. Jadi kita bilangnya seperti apa Bu? Kalau kita ini lu ada pembagian PMT makanan stunting, anaknya ngapa stunting? Jadi kita bilangnya gizi kurang yang tidak, berat badan yang belum memenuhi standar, tinggi badan yang belum memenuhi standar, berat badan yang belum memenuhi standar. Mungkin seperti itu aja, jadi di hati agak enak daripada anak yang jenengan stunting. Lainnya lara Bu, diomong anak stunting kok buatan turun, anak yang jenengan nikoni stunting. Inilah potret-potret stunting, stunting, jangan stunting. Anak-anak yang berat badan, tinggi badan dan gizi kurang, tingginya kurang.
pejuang untuk anak-anak stunting, Pak. Kader-kader kita 55 kader dalam Desa Remua, paling banyak, Pak. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah dari pihak Perdes disejahterakan. Amin. Kita juga nih alhamdulillah tidak kurangi. Walaupun ya bisa di anak bagus lah, Keria nih Pak. Terima kasih sekali untuk saya juga terima kasih untuk teman-teman kader selama ini telah membantu saya. Tanpa jenengan saya bukan siapa-siapa, dan tanpa pemerintah desa, Bapak BPD, Bapak Kades, Bapak Sekjam, tanpa bantuan jenengan saya bukan apa-apa, dan tanpa teman-teman saya juga bukan apa-apa. Dan dasar ini karena teman-teman ini saya mohon bantuannya sekali untuk agar stunting di Desa Remua kita berkurang. Gimana caranya? Tanpa jenengan tidak bisa apa-apa, Ibu. Dan nanti next kita sudah terima kasih. Mungkin dari saya paparannya seperti itu, Ibu. Nanti kita diskusi untuk pemaparan stunting yang akan dipimpin oleh Bapak BPD kita. Nanti kita buat forum bagaimana cara pencegahan anak-anak stunting, mau bagaimana. Kita kan sudah pemberian MPASI selama 6 bulan berturut-turut. Setiap hari panas, hujan, mesti kita datengin Pak, kita kirimin, karena itu sudah tanggung jawab, sudah kewajiban kita nih. Demi apa Pak? Demi agar Desa Remua berkurangnya stunting, tidak ada stunting lagi di Desa Remua. Amin. Langsung saja kita buat itu ya Bu. Monggo Bapak, saya mohon bantuannya dipimpin dengan jenengan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati, kemudian para hadirin hadirat ini yang hadir dari bapak-bapak masih remaja semuanya ya, kemudian dari ibu-ibu yang hadir di sini rata-rata sudah menjadi ibu-ibu rumah tangga. Apa ada yang masih belum masih jomblo, belum mengenal mengasuh anak kecil? Barangkali ada. Kami di sini ya hanya memberikan motivasi, sebab saya tidak paham betul untuk mengasuh bayi, apalagi bayi anak kecil saja ya, cara-cara mengasuhnya. Sehingga mohon maaf, umpamanya kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang stunting, maka kami hanya memberikan motivasi saja, termasuk dari ibu-ibu terutama, dan kepada masyarakat pada umumnya, terutama bagi remaja yang sudah menjelang pernikahan ataupun ibu-ibu yang sudah sering terlibat mengasuh anak, mbah-mbah yang sudah terlibat mengasuh cucunya. Ini perlu diberi kesadaran kepada kita
bagaimana pentingnya meninggalkan generasi penerusnya ini generasi yang baik, generasi yang mantap. 30 bulan dikurangi 9 bulan tinggal berapa? 21 bulan. Sempurnanya susuan adalah seumur itu. Sehingga ada kalimat juga wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinya itu sempurna menyusui adalah 2 tahun. Menyusui dari ibu, air susu ibu ini lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah. Kemudian disampaikan kepada bayi masih segar atau sudah basi, masih segar, dan biayanya murah asal ibu dikasih makanan yang bergizi. Tentunya susunya atau air susunya yang disampaikan kepada bayinya ini adalah susu yang sempurna mengandung protein dan gizi. Namun kenyataan yang terjadi, ibu menyusuinya tidak sempurna sampai 2 tahun. Paling-paling berapa bulan kira-kira menyusui kepada ibunya? Niki sing cok pada nusuni putrane enggak nusuni pinten bulan kira-kira? 24 6 bulan atau setahun? 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun berarti sudah sempurna menyusui putranya. Insya Allah kalau sempurna menyusui anaknya 2 tahun atau 30 bulan termasuk di dalam kandungannya, itu sesuai dengan proses yang ada di Al-Quran. Namun yang kadang-kadang terjadi permasalahan, yang sering terjadi keadaan yang kurang menyenangkan, ini kadang-kadang anak ini berpengaruh dengan kondisi kejiwaan seorang ibu. Ibu mengandung, pada saat di kandungan karo bapaknya sering teladungan apa namanya, sering pecoan, sering padu, sering jengkel, sering emosi. Ini juga berpengaruh kepada bayi yang dalam kandungan. Demikian juga bayi yang di dalam setelah lahir menyaksikan orang tuanya sering bertengkar, sering jengkel-jengkelan, sering padu, itu juga berpengaruh terhadap anak yang sudah dilahirkan ke dunia, yang baru dilahirkan. Ini berpengaruh dengan kondisi yang ada di dalam keluarga. Oleh karena itu, yang sering terjadi problem permasalahan keluarga yang kadang-kadang terpengaruh kepada anaknya, barangkali ukurannya tidak standar, beratnya tidak standar, kemampuannya tidak standar, barangkali kondisi emosi keluarga itu kurang stabil. Sehingga jadi masalah biasanya apa kira-kira? Utangnya digel, bajuran, uang belanjanya kurang. Ini kadang-kadang menjadi problem permasalahan. Namun kondisi yang seperti itu insya Allah bisa terhindarkan apabila jiwa keagamaan itu dipupuk di dalam keluarga. Kita keluarga sering menjalankan sholat, doa, zikir, membaca sholawat. Insya Allah ketentraman keluarga dari orang tua, ayah, ibu, insya Allah sampai kepada anak cucunya akan tumbuh berkembang dengan baik.
tentram hatinya, lega tentrem, mangane senajan mung karo godhong gandul. Gimana? Akeh jalukane ora kira-kira? Ngerasa nikmat, ngerasa nyaman. Itu apabila dalam rumah tangga kita itu terjaga dengan baik, selalu tentram, selalu komunikasi yang baik, itu akan mempengaruhi kondisi keluarga termasuk anak cucunya, insya Allah berkembang dengan baik, tumbuh dengan wajar. Itu yang kita harapkan seperti itu, termasuk masyarakat kita. Oleh karena itu tidak hanya diperhatikan gizi saja, namun ketentraman hidup ini pegang peranan penting. Nek rumah tangga tentram, kira-kira kula panjenengan ngerasa nyaman apa mboten kira-kira? Insya Allah ngerasa nyaman. Monggo jiwa keagamaan kita pupuk, kemudian saling menyadari atas keterbatasan kita masing-masing. Itu kita menyadari yang seperti itu, insya Allah pertumbuhan anak cucu kita ini menjadi pertumbuhan yang seperti yang diharapkan oleh pemerintah, adalah stunting ini tidak sampai terjadi pada diri keluarga kita sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila bagaimana cara memelihara, cara mengasuh anak-anak kita, ibu sendiri yang lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti bagaimana jiwa kepada anak-anak kita. Sekian, apabila penyampaian kami kurang, kami mohon untuk dimaafkan sedalam-dalamnya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Latif. Dan untuk acara berikutnya, yaitu dari ahli gizi Puskesmas Baturaden 2 kepada Ibu Purwati, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugeng Pujihanto selaku Kepala Desa Rempoah, yang saya hormati juga Pak Sekcap Baturaden, Pak Imanuddin selaku Pendamping Desa, BPD Desa Rempoah, Bidan Desa, halo Bidan Desa, ya, serta seluruh tamu undangan ini dari kader dan remaja Karang Taruna. Terima kasih telah diberi kesempatan saya ya. Biar gak ngantuk gimana nih? Mau suruh nyanyi dulu atau mau gimana? Soalnya jam kritis ya. Sekarang gak ngantuk ya. Ya biar gak ngantuk makanya lihat aja Pak Sekcam ya. Oke ya, yang putih-putih itu bajunya maksudnya. Akan meluruskan aja ya. Biar tidak terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi di sini adalah penyebutan istilah. Nih ya, Mbak Hani, Bunda Hani yang cantik celita, mohon izin ya, saya selaku tenaga kesehatan ingin meluruskan. Yang namanya istilah itu nggak boleh diganti-ganti, karena nanti akan beda artinya. Begitu Pak Ketua BPD, kalau melafalkan beda dalam huruf Quran aja beda arti, begitu nggih Pak? Nah ini istilah tadi gizi balita kurang, gizi kurang ya. Tetap aja walaupun mungkin orang tua nggak terima dibilang stunting, ya memang istilah dulu pertama muncul stunting ya, sekarang lebih ke stunted. Tapi yang namanya lidah kadang pertama yang diucapkan kadang kan nggak bisa dihilangkan ya.
silahkan dengan antisipasi kayak gini. Jangan bilang gizi kurang, nanti malah pas ada tamu dari dinas kesehatan, loh gimana sih ini desa Rempoah gizi kurangnya banyak banget. Karena yang namanya gizi kurang itu adalah indikator kesehatan berat badan menurut tinggi badan. Jadi dia mengalami masalah pertumbuhan di berat dan tinggi. Sedangkan stunted itu masalahnya di tingginya saja. Kemungkinan dia berat badan menurut tinggi badannya gizi baik loh, karena dia pendek itu ya. Kemungkinan berat badan menurut umurnya dia normal karena dia pendek gitu. Tapi yang namanya pendek belum tentu stunting ya. Karena yang namanya stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tahapan setiap umurnya kan berbeda ya. Misalnya umur 1 tahun karena dia dari status gizinya tinggi badan menurut umur dia pendek bisa mempengaruhi terhadap perkembangannya gitu ya, motorik halusnya. Misalnya 1 tahun harusnya sudah bisa memegang ball point gitu ya. Ibu pada semua udah pintar-pintar semua lah, karena setiap bulan udah megang buku waktu itu setidaknya udah baca-baca tahapan perkembangan dari 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan begitu ya, yang biasanya di bidan begitu datang nanti itu ya yang umur sekian termasuk karena mau di DPPK itu. Kalau di DPPK itu dilihat perkembangannya gitu ya. Kalau pertumbuhan itu bisa berat badan, bisa tinggi badan gitu ya. Jadi walaupun kita merasa pahit ya, misalnya dibilang kadernya kok itu ya, maksudnya aku nggak terima anaknya dibilang stunting. Stunting itu belum tentu dia betul. Kalau stunting itu anak pendek gitu ya. Dalam semuanya. Jadi untuk hasil operasi kemarin Agustus untuk besaran warna stunting itu pendek ya. Kalau stunting kan pasti dia lebih kan khusus, makanya dia secara pertempatan itu ya, memang dari 50 status stunting itu memang ada status stunting. Jadi istilahnya tadi bukan membagikan gizi kurang. Kalau gizi kurang di desa Rempoah itu ada 151 di hasil mulai Agustus saja sampai Agustus sudah sendiri. Gambarannya langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan stunting ya, itu ya. Salah satu itu pemberian PMK dimana tadi permasalahan apa yang kita diskusikan juga ya. Sama saya tadi udah langsung ya urusan istilah ya. Jadi 51 itu bukan memang istilah pendek ya. Begitu, mungkin paham semua ya dari istilah sekitar meluruskan nih. Itu tadi mohon izin. Selanjutnya istilah lain untuk permasalahan gizi itu kan nggak hanya stunted aja sebenarnya. Tadi ada roasting, ada underweight ya. Istilahnya memang bahasa-bahasa itu ya. Dan pokoknya kalau yang underweight itu berarti dia berat badannya kurang, atau istilahnya di kurva pertumbuhan KNS itu dia mengalami BGM, bawah garis merah ataupun pita kuning gitu ya. Kalau string itu tadi kan gizi kurang gitu ya, gizi kurang di mana dia memang ada masalah di berat badan dan tinggi badan gitu. Kebanyakan di populasi masih stunted ya, gizi kurangnya paling dari 51 itu cuma kurang lebih 15 balita lainnya yang gizi kurang gitu. Kebanyakan mereka berat badan dan tinggi badannya gizi baik gitu. Nah inilah yang jadi masalah kita, dilema kita. Di sisi lain kita akan menuntaskan stunting, tapi kalau misalnya pemberian PMT itu tidak kita awasi, nanti yang akan muncul adalah generasi
generasi kedepannya itu adalah para mereka yang akan terdiagnosa PPM ya, penyakit degeneratif. Karena dengan nanti munculnya dia pendek tapi perawatannya benar itu ya, itu kan ya yang sangat kita wanti-wanti, kita perlu waspada itu jangan sampai nanti generasi kita itu lebih ke pendek tapi berat badannya normal itu ya. Itu adalah tujuan pemerintah itu ke situ, biar generasi kita itu bukan nggak pendek-pendek gitu ya, pendek atau kerdil ya. Pengennya itu pemerintah itu tinggi badan juga itu yang normal tuh ya. Terus untuk permasalahannya saya sedikit ini ya, tadi kalau Satgasnya Posyandu untuk antropometri insya Allah sudah terpenuhi semua ya. Dari pos 1 sampai 11 yang tadi adalah untuk meja kursi, memang ada beberapa pos yang belum ini ya, belum terpenuhi gitu. Monggo, mumpung saat ini ada Pak Kades, ada Pak BPD, silakan usulan-usulan itu walaupun sering bankesnya sudah ya mungkin untuk di perubahan gitu, makanya diusulkan gitu ya. Itu untuk ini ya, masalah pencegahan itu kan harus yang namanya orang mencegah itu kan dari sedini mungkin. Pencegahan stunting itu tidak serta-merta sedang hamil dia udah kayak, tapi harus dari ini dulunya ya, dari sebelum hamil, dari remaja dulu. Nah ini mas-mas yang tadi udah launching Posyandu remaja, silakan untuk tahun depan digiatkan lagi kegiatan Posyandu remajanya, di mana di situ ada screening anemia, karena salah satu penyumbang bayi lahir pendek ya, kurang, karena standar bayi lahir yang normal itu adalah panjangnya 48. Kalau yang lahir panjangnya kurang dari 48 itu udah langsung terdiagnosa dia itu pendek gitu ya. Jadi dari kita persiapan dari remaja putrinya tuh dari kalau sasaran Posyandu remaja kan usia 10 sampai 24 tahun ya, tentunya yang belum nikah 24 itu dari SMP ya, SMP kelas 1. Itu dari program SD juga ada yang head. Oh iya. Ya mungkin bisa diikutkan nanti pas Posyandu remaja ya, di mana di situ kegiatannya ada screening anemi, di mana nanti yang namanya screening anemi kan itu membutuhkan sekali alat dan stik ya. Monggo nanti bisa diusulkan. Segala sesuatu kegiatan itu harus jerbasuki. Segala sesuatu kegiatan itu harus dengan ya tentunya ya. Nggak ada kita kumpul aja, gawisan aja. Orang semangat ya. Apalagi ada Posyandu yang ngumpulin beberapa remaja dari beberapa RT, suruh ngumpul. Apalagi tren kita generasi Z kita kan yang namanya ngumpul ngapain sih gitu loh. Kayaknya ratu tuh mendingan dia berkecimpung dengan Mbak Maya ya. Maya, Dunia Maya maksudnya ya, Mbak Maya atau Bu Maya gitu ya. Mereka mending gitu teriak-teriak sendiri gitu ya. Mereka lebih ke situ ya, ngapa-ngapain dia ketawa-ketawa sendiri dia. Ibu Ifas itu tadi permasalahannya pemberian ASI eksklusif. Memang kesadaran untuk ke situ itu agak ini banget ya. Maksudnya dukungan dari suami maupun orang tua teman-temannya. Bahkan termasuk di dalamnya di situ enggak KDRT itu ya. Ya itu bisa juga. Terus kegiatan lain yang bisa masuk untuk penganggaran selain untuk pemberian PMT ini misalnya kita kan nggak mungkin ya cuma ngasih aja tanpa kita tadi misalnya ada siraman rohani menyadarkan ibu-ibu balita bahwa
yang namanya anak itu titipan Allah loh. Titipan Allah itu memang harus kita jaga. Salah satunya kita harus memberikan nutrisi yang terbaik dan lain sebagainya. Ada kayak gitu ya, pendekatan lebih ke agama. Kalau enggak ke psikolog ya. Yang namanya ibu habis melahirkan itu biasanya mengalami stres ya, baby blues itu ya. Kalau enggak yang sangat capek, udah capek, asinya nggak keluar, itu kan juga ada teknik tersendiri. Ternyata si ibu banyak pikiran dan sebagainya. Itu perlu adanya konsultasi dengan psikolog itu. Itu kalau masukan dari saya, silakan untuk menambah lagi usulan dari ibu-ibu semua biar nanti di tahun 2024 ini KPM Desa Rempoa juga dari penganggaran dananya terserap, dari ini hasil EWD-nya itu tinggi, itu bagaimana, silakan dari Bu Hani lebih diterangkan lagi, lebih dibukakan lagi gitu ya. Monggo dari saya cukup sekian, dilanjut dengan Bu Hani. Terima kasih kepada Ibu Nurwati. Untuk acara sesi selanjutnya yaitu nanti untuk berdiskusi kita buat berarti 4 kelompok. Bu bidannya mencari ya Bu, jangan jadi satu. Oke. Jadi kita terbagi dalam 4 kelompok dari 1, 2, 3 ya. 1, 2 aja. Ini kan terdapat 1, 2 berarti ya kayak gitu. Dan nanti untuk rencana usulan ini, untuk membuat rencana usulan di tahun 2024 okay, dan dari kegiatan sampai dengan sarana prasarana yang dirasa panjenengan semuanya itu belum ada ya. Kelompok sana juga ya 1, 2, nanti remaja sendiri ya gitu. Berarti ada 4 kelompok Pak ya. Terus terbentuk nanti yang untuk menyampaikan dibentuk untuk ketuanya yang menyampaikan usulannya ya, di akhir ini. Kita beri waktu berapa menit Bu? 5? Cukup lah ya Bu. Kan jenengan sudah punya anak-anakmu kurangnya gini gitu kan. Nanti monggo silakan ditulis, nanti maju satu persatu dari 4 kelompok tersebut. Monggo.
Dari kelompok yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Semen Burongwati, kami persilakan. Kami dari kelompok 1 hasil diskusi pada siang hari ini ada beberapa dari kegiatan posyandu tentunya. Yang pertama mengenai sarana dan prasarana, yaitu ada bangunan posyandu, meja kursi dan lemari penyimpanan buku administrasi, buku SIP, ATK dan buku administrasi posyandu. Itu mengenai sarana dan prasarana. Untuk yang kedua, PMT untuk balita stunting. Harapan kami di tahun 2023 kan sudah terlaksana nih. Kami mengharapkan di tahun 2024 juga berkelanjutan untuk pemberian PMT pada balita stunting. Untuk yang ketiga, PMT balita setiap posyandu. Karena di setiap posyandu itu kita PMT-nya dari swadaya ibu balitanya. Jadi adanya pemasukan kas kita ambilkan dari uang tersebut. Harapan kami dengan adanya PMT balita di setiap posyandu itu akan diberikan PMT yang layak buat balitanya. Yang keempat, PMT untuk bumilcek atau resti. Jadi untuk bumilcek atau resti diharapkan ada bantuan berupa PMT atau berupa susu. Untuk malam belum ditekankan ya. Mungkin adanya sosialisasi pada anak gitu ya mengenai balita. Yang keenam, honor kader posyandu. Kita memang alhamdulillah untuk dari tahun ke tahun sampai sekarang ini memang alhamdulillah sudah ada honor kader di antusias kami untuk dilakukan. Semoga bisa ditambah untuk honor kader posyandu. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, alat periksa mata dan telinga untuk kegiatan posyandu. Karena saya sebagai kader posyandu itu memang belum lengkap sarana dan prasarananya berupa alat periksa mata dan telinga. Terus ada lagi bantuan alat cek kolesterol dan asam urat. Kalau cek gula itu kita sudah dapat dari puskesmas secara gratis nih. Jadi yang belum ada itu bantuan alat cek kolesterol dan asam urat, karena selama ini masih ada dikenai biaya. Untuk yang selanjutnya, PMT untuk sasaran kegiatan posyandu. Jadi harapan kami juga di kegiatan posyandu dan hanya ada kegiatan pemeriksaan saja, tetapi juga disediakan PMT untuk sasaran posyandu yang datang sehingga mereka antusias untuk datang kembali ke kegiatan posyandu. Dari kami kelompok 1 mungkin hanya itu. Bila kita berjumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bupati, dan untuk kelompok selanjutnya diwakili oleh Bu Kurnia.
Saya mohon semoga di tahun depan bisa terlaksana. Terus untuk PMK stunting untuk tahun 2023 dan dulu 2022 sudah terlaksana. Kayaknya untuk 2024 masih ada anggaran untuk PMK stunting. PMK stunting menurut saya ini sangat saya sih biasanya cuma promo untuk bukan benar gak sih untuk PMK stunting yang terakhir ini dilarang banyak kualitas stuntingnya yang itu lalu PMK-nya itu rasanya kurang enak. Jadi mungkin untuk di tahun 2024 kalau saya memang setuju untuk pemberian makanan stuntingnya itu memang pemberiannya sudah dari ibu bisa dari ini laut besok dapat jadinya setiap bentuk variasi seperti itu. Dan kalau umpamanya tidak ada makanan bisa mungkin kader-kader di kader-kader mungkin bisa dilibatkan untuk pemasakannya, untuk pemilihan bangunan, untuk pendistribusiannya mungkin daripada kita kasihkan ke orang lain mungkin kader bisa untuk membantu seperti itu. Terus untuk pembelian KPA pemahaman edukasi. Jadi selama ini jadi balita-balita stunting dan balita-balita yang masuk sasaran untuk pemeriksaan tumbuh kembang itu biasanya saya gunakan dari puskesmas alatnya yang harian seperti itu. Saya mohon juga pengadaan pembelian KPE. Jadi di situ nanti balita itu diperiksa umur 6 bulan dan bisa apa aja, dan itu biasanya alat bantu itu biaya untuk alat bantu pemeriksaan itu. Terus ini dari kelompok saya itu mungkin serta kader untuk merealisasikan ibu Pak. Jadi naklosir biasanya kelompok pendidikan tertentu. Nah mungkin untuk pemerintah desa bisa menganggarkan untuk ya relasi orang tanpa kader soalnya tanpa kader untuk kesehatan desa itu tidak ada apa-apanya. Kader adalah ujung tombak kesehatan desa. Kader adalah kader itu bagi saya itu sebenarnya sangat membantu saya dalam pekerjaan untuk mensehatkan desa luar. Jadi saya mohon untuk diperhatikan sekali Bapak Desa, Bapak BPD. Terus untuk ini dari sama seperti Mbak Kotati untuk honor kader kan selama ini Bapak diberi 25.000 uang kegiatan dan potong pajak. Padahal di Kementerian Pak BPD kader itu nggak cuma posyandu saja. Kader itu nggak cuma posyandu saja. Kader itu nggak datang. Kalau saya itu data apapun itu pasti kader. Sama desa itu data balita tanpa kader itu kita nggak bisa data. Seperti itu, kader itu memang segala-galanya untuk kesehatan. Jadi mohon masih bisa ada kalau kader ditambah, saya juga mohon untuk ditambah untuk kader. Terus mungkin dari saya cukup nih Bapak. Semoga apa yang dilakukan para kader dapat terrealisasi di tahun 2024. Saya sangat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu begitu. Jadi kalau yang lain memang berasa juga enak, boleh. Itu yang saya pesan dari peternak karena tidak sambungan dari yang satu lagi karena beban di salurkan banyak. Jadi itu saya baca. Dan seperti itu Ibu, nanti dari kita lagi bareng dengan 11 pos kalau konsepnya seperti apa, mau piket per pos juga boleh. Begitu piket per pos satu, misalkan nanti apa dijadikan sederhana sendiri seminggu, nanti pos lainnya lagi seminggu, gitu dan apa-apa. Jadi nanti tapi yang benar-benar menunya bergizi, monggo silakan karena di sini ada gizi, bisa dengan tanya dengan bubur menunya mau apa saja. Karena kita juga harus menyampaikan dengan LPG per menu. Gitu. Saya nggak tahu harus begini dulu pengeluaran esok apa, dasarnya LPG-nya boleh, terus foto dokumentasinya dengan memberikan ini tidak mungkin ya Bu. Begitu. Jadi monggo silakan kita koordinasikan dengan yang perbandingan gitu. Baik, untuk selanjutnya kita kelompok berikutnya yang mengatakan Ibu Rohayati. Apa yang didapati untuk siapa Bu? Baca. Dari kelompok remaja, Spanish, nanti saya ini ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya program itu bersama kami dari Kementerian Perdagangan Karena juga termasuk salah satu sasaran dari pencegahan stunting yang lainnya. Ya, jadi pasalnya betul-betul jadi yang kurang lebih sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh ibu tadi. Siapa saja memang program itu hampir sama. Intinya botol duit, ya, persiapan barang tapi banyak berbagai opsi, tapi banyaknya opsi tidak penting yang penting adalah aksi. Jadi memang nanti kami memang sudah dilaunching dan itu memang untuk apa pengurusan atau kader prosedur dihasilkan dari forum A. Jadi untuk sarana prasarana yang berupa kursi dan meja, untuk semuanya, dan untuk honor. Honor itu memang Pak Ades Menjeru dulu itu memang rodo-rodo mandan banyak, ada 1 tahun global sekalian itu ada 300 lebih ya Bu ya. Ya, tapi sekarang dengan 25.000 dipotong pajak, jadinya terimanya cuma 200 malam lorot Pak.
gitu. Jadi mungkin tambahannya itu. Tapi kalau untuk parcel kayaknya orang mungkin. Kayaknya berat ya Pak. Wong perang kata orang nih. Nah itu kayaknya itu Pak. Jadi monggo untuk menanggapi usulan-usulan tadi, mau pilih Bapak nanti memberikan kebijaksanaan kepada para kader-kader Posyandu di Desa Rangkuan demi peningkatan kesehatan balita dan semuanya, Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kumpulan maka ada si bentuk itu suwe-suwe kalian ini. Injeku setelahnya sestu masa terlaku kepala desa kuat dan lupa kurang dan lupa kurang. Memang udah pun mikir sulit karena udah sedikit bojo yang pilih dari bojo. Jadi bulan gelengna kader PKK paru TK. Bukannya buku teman mudik lah gitu. Memang udah pun kepikiran. Jadi mudah-mudahan mungkin sih khususnya apa orang paling sakit ya orang kata saya urut-urut insya Allah mungkin orang makikur mudah-mudahan desa rezekinya tampak jadi ibu melu merasa karena apa ya desa gede pada desanya akeh si telarati akeh Pak juga selalu ngomong kali perangkat jadi beranian merasa insya Allah berkumpul perasaan tapi orang dari masalah karena apa dulu kepala desa kan tugasnya tanda tangan pengambilan duit solusi kecil dulu jarang-jarang perlu detail apa maling gendol tas itu gula es mungkin nanggal suwe bendahara jangan parah sebenarnya 10 juta 9 juta bulan tapi intinya ini bukan jadi saya kali nama sarana berarti meja kursinya cukup lorong gitu mejanya betul-betulan baik lagi bukan anu di paling buatan ya terpikir tapi sama mungkin orang mau berpikir nangkep oke ya kita buatan tegel lah jadi kenapa sehingga sendiri bantu banget kali desa bantu lah ibu bulan kali perangkat gitu karena si Romer karena si RT aja tetap baik rumah nih kalau pengurus RT kalau kader kalau dimas kita bareng terumati warga bantu ini berarti karena apa anggur kafe itu gerak kafe temannya insya Allah misalnya ya tetap aktif tapi ada menggunakan terhadap lokasinya cerita di orang bakal desa Limanuk buatan bakal pinter itu kayak pinter kepala desa agar betul-betul menjadikan pada buatan bakal rembuat atau tinggal karena anjungan warga ini tujuh lagi kadang sih untuk punya insya Allah udah nih orang penjara aktif kalau sih bertemu aktif sih pikir beraya itu yang beraya yang penting bulan nyaman dan sesabar karena orang yang terukur ini ukur dari 10 dina ke 11 dina paling dia mungkin orang yang ukur nah waktu yang udah makin dari taruh tengah kau apa rok dulu agar
nasib BAP rezeki yang bagus, anak tambahan gedung tahun ini sarannya ya lebih 10% dari 100%. Kemudian kita sehari ke 100% akan nanti bila hasil ada anak untuk gedung tahun lagi. Bahkan ke plesir, itu dapat ngomong plesir. Kadang-kadang juga anak-anak plesir pakai sekolah. Orang tak anak-anak jalur plesir. Nah, kenapa agar apa parcel apa pastel? Oh, abang tahu itu anak badai. Udah mari berangkat tiga tujuh desa tahunnya kan badai. Yang penting kan besar atau sholat id, abinya bersih, pakaiannya bersih. Kupatnya ya mau lahan, kupat sih mereka terus bulan bisa cukup pesen kupat subuh barang stunting, kenapa karena stunting aja ketingkat nolong, udah lagi pengen usap aja nasi menang stunting ketingkat tujuh pangkutan di sana mudah-mudahan emot-emot banget nih, mudah-mudahan mungkin rohai pati kurang ya bisa apa honor orang kita itu lagi bisa nonton tapi sana-sana saya mudah-mudahan terpimpin lah kita pimpin kenapa karena bisa berbeda ya orang-orang bisa contohnya 11 apa posituri kalau itu sekaligus gitu tapi ini terpimpin insya Allah akan rampung katanya dulu Pak Munten lagi dari Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di bawah sana aja untuk penandatangannya. Yang pertama dari siapa Bu? Yang pertama? Yang pertama dari Bidan Desa perwakilan monggo punya atau Bu Monik? Bu Monik, Bu. Oh, Bapak Kades dulu. Ya. Yang pertama Bapak Kades. Yang berikutnya Bidan Desa. Yang kedua dari Remaja, perwakilan dari Remaja, Mas Faiz. Ya. Dari kelompok satu dari Mbak Rawati. Baik, sudah selesai. Ya. Terima kasih atas semuanya. Sudah ada Bapak Kades ini. Kita semua berdoa dulu. Kita sudah menyampaikan usulan. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita ada kemajuan lagi. Tetap semangat, matur nuwun. Baik, meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah seluruh rangkaian stunting Desa Rawa telah selesai. Tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini tentunya. Dan marilah kita tutup acara pada hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama.